Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai ekonomi politik liberal klasik. Perkenalkan nama anggota kelompok 1. Yang pertama, Cindy Ervita Ratviani. Yang kedua, Nurida Hesti Handayani. Yang ketiga, Laswardi Valensa Saputra. Yang keempat, Ilham Doni Surya Aulia. A. Ekonomi politik liberal klasik. Ekonomi politik praklasik secara historis, perkembangan ide tentang hubungan antara ekonomi dan politik dapat dilihat dari pemikiran-pemikiran para filsuf masa Yunani kuno seperti Plato dan Aristoteles. Aristoteles dalam bukunya Politik mengatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan bagian dari politik, sedangkan politik sendiri merupakan bagian dari etika dan falsafah. Ekonomi berasal dari kata eikos atau aturan dan nomos atau rumah tangga, yaitu memiliki arti seni mengolah rumah tangga. Dari pemikiran filsuf itulah, maka pada masa praklasik, ilmu ekonomi politik diartikan seni mengolah rumah tangga negara. Sehingga ilmu ekonomi politik banyak diartikan juga sebagai ilmu tentang etika atau falsafah yang digunakan untuk mengelola negara maju masyarakat yang sejahtera secara sosial dan makmur secara ekonomi. Pemikiran pada masa praklasik ini diperkuat oleh James Stuart Mill dalam bukunya An Inquiry into the Principles of Political Economy. Munculnya paham liberal klasik. Konsep ekonomi politik baru terbentuk setelah munculnya pemikiran ekonomi dari James Stark, Adam Smith, dan kawan-kawan, seperti Robert Malthus, Ricardo, serta J.S. Mill pada akhir abad ke-18. Munculnya kaum klasik dapat disebut sebagai tonggak awal kelahiran ilmu ekonomi, tepatnya ilmu ekonomi politik. Perspektif ekonomi politik liberal klasik. 1. Pandangan tentang kekayaan. 2. Teori pembagian kerja. 3. Kuluk manusia. 4. Mekanisme pasar. 5. Paham liberalisme. Proses peminggiran peran pemerintah. Perbedaan utama antara kaum klasik dengan pemikir adalah kaum klasik sangat anti dengan campur tangan pemerintah. Mereka percaya bahwa campur tangan pemerintah yang terlalu banyak bisa menyebabkan distorsi yang menyebabkan inefisiensi. Selanjutnya, catatan tentang pandangan klasik Adam Smith. Menurut Smith, perilaku manusia mempunyai motif cinta terhadap diri sendiri, simpati, ingin merdeka, rasa sopan santun, senang bekerja, dan senang untuk saling tukar-menukar. Inilah landasan pembahasan teori-teori Adam Smith. Sistem ekonomi yang mengoperasionalkan dasar-dasar itu adalah ekonomi dengan persaingan bebas, yang diatur oleh tangan yang tersembunyi. Pemerintah bertugas dalam bidang keamanan yang melindungi rakyatnya, menegakkan keadilan, dan menyiapkan prasarana dan kelembagaan umum. Proteksi dalam berbagai kegiatan ekonomi ditiadakan, monopoli dihapuskan, dan setiap orang tahu apa yang terbaik untuk dirinya dan apa yang sebaiknya dipertukarkan bagi orang lain, sehingga kekayaan bangsa dapat meningkat. Selanjutnya adalah paham liberalisme. Paham liberalisme adalah ideologi atau paham yang mengutamakan dan menjunjung kebebasan individu serta hak-hak yang dimiliki setiap individu dalam berbagai aspek kehidupan, baik agama, politik, ekonomi, sosial, dan berbagai aspek lainnya. Secara tidak langsung, ini menunjukkan bahwa negara dan pemerintahnya harus melindungi dan menghormati hak serta kebebasan setiap warga negara. Pada waktu itu, di Perancis masih terdapat penggolongan dalam masyarakat, di mana terdapat golongan tertentu seperti anggota kerajaan dan tokoh pemuka agama yang mendapat kenyamanan dan hak istimewa yang tidak mungkin didapatkan oleh golongan lainnya.
baik yang kaya maupun yang miskin. Mereka harus patuh terhadap masyarakat dari golongan istimewa tersebut. Oleh karena itu, muncullah tuntutan kemerdekaan dan kebebasan dari masyarakat yang tidak memiliki hak istimewa. Tibalah puncaknya pada tahun 1789 terjadi revolusi yang kemudian menjadi awal terbentuknya golongan liberal atau liberalisme. Paham liberalisme kemudian menyebar ke negara-negara Eropa dan mendapatkan dukungan dari masyarakat negara tersebut. Paham liberalisme memiliki konsep kebebasan sebagai dasarnya, sehingga paham ini dapat berkembang dengan baik dalam sistem demokrasi. Namun kebebasan individu yang dituliskan di sini adalah kebebasan yang dipertanggungjawabkan, bukan semata-mata kebebasan yang tidak terbatas. Ciri-ciri karakteristik paham liberalisme. 1. Setiap individu punya kesempatan yang sama. Salah satu nilai utama yang ada dalam liberalisme adalah setiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam semua bidang. Persamaan hak dan kesempatan merupakan hal yang sudah pasti ada dalam paham liberalisme. Sedangkan hasil yang diperoleh sangat ditentukan oleh beberapa faktor yang dimiliki setiap individu itu sendiri. Faktor-faktor tersebut seperti keuletan, keterampilan, dan sumber daya. Kedua, berhak mendapatkan perlakuan yang sama. Berdasarkan poin pertama, yaitu persamaan hak dan kesempatan pada setiap individu, maka setiap individu akan memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelesaian ketika hukum diterapkan. Karena negara liberal adalah negara yang menjunjung tinggi kebebasan, maka hukum tertinggi dalam negara liberal adalah tentang persamaan kedudukan dari setiap individu di mata hukum. 4. Pemerintah ditentukan dengan persetujuan negara liberal menerapkan sistem demokrasi, di mana kekuasaan tertinggi suatu negara berada pada rakyat. Di sini jelas bahwa pemerintah harus berjalan sesuai dengan keputusan dan kehendak dari rakyatnya. Rakyat di sini menentukan siapa saja yang akan mewakili mereka untuk menjalankan pemerintahan. 5. Negara hanyalah alat. Liberalisme dalam suatu negara berpikir bahwa negara adalah suatu sistem yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan besar yang ingin dicapai negara tersebut. 6. Tidak menerima ajaran dogmatisme. Paham dogmatisme tidak bisa diterapkan di negara liberal. Dalam paham ini, kepercayaan adalah hal yang sangat dijunjung tinggi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.